akan membaca Alkitab kita, Mazmur 84. Selengkapnya memang seluruh pasal, tapi kita akan membaca ayat 1 sampai 8. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa ibadah tatap muka. Pada waktu ibadah online, kadang-kala ada orang yang merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang mengatakan ibadah itu hanya formalitas. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa dengan online ataupun offline itu semua ibadah yang sejati, tergantung sikap hati kita. Mari kita akan lihat bagaimana ibadah yang sejati. Pasal 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ibadah yang sejati dimulai dari sikap hati kita. Ya, alat musik yang lengkap, fasilitas yang baik, gedung yang mewah, entertain yang menggairahkan. Tapi kalau hati kita tidak dimulai dengan sikap hati yang beribadah, sebenarnya kita tidak melakukan ibadah yang sejati. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Dalam ayat 1 dikatakan Mazmur Bani Korah. Dalam sejarah, Bani Korah ini pernah memberontak kepada Musa, pernah melawan kepada Musa. Bilangan pasal 16. Tetapi setelah dalam perjalanan, lalu nanti kemudian mereka membuat bait Allah, dan tak kalah membuat bait Allah, Bani Korah ini diperbarui hidupnya lalu melayani Tuhan. Dalam kitab Mazmur, seluruh kitab Mazmur, Bani Korah menulis 11 kitab Mazmur. Itu berarti bahwa orang yang pernah melawan, orang yang pernah memberontak, orang yang pernah berdosa bisa melayani Tuhan, tergantung sikap hati. Memang manusia belum memaafkan, melihat masa lalu. Bani Korah pernah melawan, tetapi begitu dibangun bait Allah, Bani Korah memperbarui hidup dan melayani Tuhan melalui penulisan puji-pujian. Nanti Bapak-bapak bisa lihat dari kitab Mazmur ada 11 pasal yang ditulis oleh Bani Korah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Bani Korah kalau saudara melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 9, dia biasa melayani di pelantaran. Di pelantaran. Bait Allah terdiri dari tiga ruangan. Ruangan yang terbuka itu pelantaran. Lalu nanti ada ruangan tertutup. Ruangan tertutup yang pertama ruangan kudus. Ruangan tertutup yang paling disakralkan ruangan Maha Kudus. Bani Korah hanya melayani di pelantaran. Di pelantaran. Tetapi Bani Korah melayani dalam ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Walaupun melayani hanya di pelantaran, tapi dimulai dengan sikap hati yang hancur. Apa artinya hati yang hancur? Hati yang hancur ini memiliki satu kerinduan sampai dia tidak bisa menguasai lagi. Memiliki satu keinginan, ada goncangan yang tidak bisa menguasai lagi bangkitan hancur. Anak-anak muda sering mengatakan rindu setengah mati. Orang yang rindu setengah mati itu hidupnya tidak tenang. Makan rindu, tidur rindu. Ya, saya kira bukan mudah aja. Ya, kita semua bisa mengalami apabila memiliki kerinduan lalu tidak bisa mengatasi seperti tidak tenang. Itu yang namanya hati yang hancur. Pokoknya keinginan sampai tidak bisa dikendalikan. Banyak orang kalau punya keinginan sampai tidak bisa dikendalikan. Untuk yang jahat, tapi kalau untuk yang baik kadang-kadang Bani Korah punya keinginan besok
Tuhan. Walaupun hanya di pelataran, tapi kerinduannya ini sampai hatinya kayak hancur, tidak bisa dikendalikan. Dan lebih-lebih, saudara bisa membaca, lebih-lebih apa yang dikatakan dalam ayat keempat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu. Bani Korah dari daerahnya menuju ke Yerusalem harus melewati jalan yang begitu jauh, lewati lembah. Bahkan kadang-kadang kalau melewati dia melihat burung, lalu melihat burung lagi. Bani Korah sempat iri kepada burung yang bisa terbang, dan bila terbang nanti bersarang di bait Allah. Sedangkan Bani Korah tidak boleh masuk bait Allah, pernah memberontak, dia hanya di pelataran. Saya tidak habis pikir kalau ini kita, saudara datang tergopoh-gopoh ke gereja, sampai di gereja begitu mau masuk nggak boleh, hanya di luar. Pasti tersipu. Saya ajak membaca satu ayat, Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Oke. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Sebab, saudara lihat nanti kan, sebab apa? Baunya adalah kejijikan bagiku. Saudara, kalau saudara membawa persembahan tiba-tiba yang menerima jijik. Kamu membawa persembahan, tapi aku jijik. Kenapa? Karena orang Israel memperhatikan fisik, memperhatikan benda, memperhatikan pemberian. Padahal Tuhan bukan menghargai pemberian, menghargai pemberinya, menghargai hatinya, menghargai orangnya. Saudara, hidup beribadah dimulai dari hati. Saudara lihat lagi ayat, coba Yesaya 1 ayat 14, bunyinya apa? Perayaan bulan barumu, perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci. Aduh, Bapak Mama Saudara, orang sudah memberi, Tuhan bilang jijik. Orang sudah melakukan, Tuhan bilang aku benci. Kenapa? Rupa-rupanya banyak orang yang bisa membuat satu formalitas seolah-olah Tuhan itu suka yang formalitas. Ya, saya sekali lagi mengatakan pakaian penting, fasilitas penting, liturgi tertata penting, pujian-pujian yang dipersiapkan penting, pokoknya semua penting. Tapi yang jauh penting adalah hati. Hati. Kalau kita memurnikan ibadah dengan sikap hati, coba hari ini berkatnya apa? Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji Engkau. Orang yang memiliki hati beribadah, diam di rumah Tuhan itu bahagia, damai. Lalu apa lagi? Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dia akan berbahagia. Oke, itu yang pertama, Bapak-bapak Saudara, itu yang pertama, milikilah ibadah dari sikap hati. Sikap hati. Yang kedua, Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara pernah mendengar kata ziarah? Ziarah adalah perjalanan atau perkunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah untuk keagamaan, bersejarah untuk hal-hal yang bersifat spiritual. Ada yang berziarah ke Israel, ada yang berziarah ke tapak tilas, ke tempat
gereja-gereja didirikan, terserah. Tapi di sini saya menemukan konsep. Yang pertama, ibadah itu dari hati. Lalu yang kedua, ibadah ini seperti sebuah ziarah, sebuah perjalanan. Kadang-kala kita mengatakan ibadah di mana? Di gedung. Baik. Tapi sepanjang perjalanan kita itu ibadah. Ibadah jam berapa? Jam 8. Itu baik. Tapi sepanjang hidup kita itu ibadah. Jangan hanya mengatakan ibadah itu jam tertentu, waktu tertentu, acara tertentu, itu ibadah. Iya, itu ibadah. Tapi ibadah sepanjang hidup kita ini ibadah. Jangan sampai minggu ibadah, tapi Senin sudah keluar aslinya. Maki, tipu sana, tipu sini, berselingkuh, mabuk-mabukan. Begitu minggu dipersiapkan, rapi lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya itu memang lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi yang jauh lebih baik adalah ibadah itu dimulai dari hati. Yang kedua, ibadah ini sepanjang ziarah hidup kita. Ayat 6 tadi dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berasa mengadakan ziarah. Ziarah, perjalanan hidup kita ini sedang berziarah. Sepanjang perjalanan hidup kita ini seharusnya ibadah. Ya, kalau sekarang kan kita beribadah kan dengan lagu, kita ibadah kan dengan memberi, kita ibadah kan dengan mendengarkan firman Tuhan yang baik. Pertanyaannya, begitu doa berkat amin pulang, sikap mental suka memberi masih dilakukan tidak? Sikap memuji Tuhan masih dilakukan tidak? Sikap dengar firman Tuhan masih dilakukan tidak? Ibadah itu sepanjang hidup kita ini ibadah. Iya, saya mau kasih tahu ada satu wakil wali kota, F.X. Rudi Hardiatmo. Dia orang Katolik yang baik. Lalu Pak Rudi ini menjadi wali kota. Tapi yang hebat dari beliau, saya dan istri pernah ke rumahnya di Puncak Sawit Solo. Pada waktu hari Sabtu, saya tidak menemukan dia. Saya tanya, di mana Bapak? Apa jawabnya? Dia sedang di gereja. Dia tidak malu-malu, lap bangku, bersihkan kaca. Jadi kita tidak bisa mengatakan ibadah itu hari Minggu. Tidak. Sepanjang hidup kita ini ibadah. Dan tidak ada kata ibadah itu hanya dalam liturgi tertentu, ruangan tertentu, pemimpin tertentu, acara tertentu. Tidak. Sepanjang hidup kita ini ibadah. Dengan melayani, dengan mengasihi, dengan tulus, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu ibadah. Itu ibadah. Saudara, berhentilah berpikir hanya ibadah itu soal ruang, soal waktu, soal acara. Ibadah dimulai dari hati, dan ibadah itu sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Saudara, saya mau kasih tahu, ibadah itu tidak harus dalam ruangan tertentu, gedung tertentu, acara tertentu. Di rumahmu bisa menjadi sarana ibadah. Di tempat usahamu bisa menjadi sarana ibadah. Sehingga orang melihat memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihat diberkati. Sehingga orang melihat terharu, akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan. Ibadah dimulai dari hati. Ibadah itu bukan
dari Mazmur 84, kalau saudara memulai ibadah dari hati, kalau saudara memulai ibadah itu sepanjang hidup kita, ada 4 berkat. Berkatnya apa? Ayat ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan. Yang kedua, ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang menjadi mata air, diberkati. Lembah Baka, tapi begitu di situ orang beribadah menjadi mata air. Luar biasa. Jikalau hatimu hati yang beribadah, jikalau sepanjang hidupmu itu adalah hidup yang beribadah, saya mau kasih tahu, tidak perlu mencari berkat. Berkat yang akan mencari kita. Tuhan akan mengantar berkat. Bahkan antara lewat lembah Baka akan dijadikan mata air. Baca ayat tadi, ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, apa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Luar biasa. Lalu berkat yang ketiga apa? Mari kita lihat berkat yang ketiga, ayat 7. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuhi dengan berkat. Ya, diberkati. Lalu ayat ke-8. Ayat ke-8 berkatnya apa? Mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita jalan tuh makin lama makin apa? Hah? Jujur aja. Kalau kita jalan makin lama makin lemah. Ya, lemah. Melayani makin lama makin bosan. Apalagi kalau sudah melayani, tidak dihargai, dicurigai. Tapi orang yang memulai dari hati, yang sepanjang hidupnya itu melayani, dipuji atau tidak, makin lama Tuhan memberi kekuatan. Saya ingin saudara membaca Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya, identik dengan ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Baca sama-sama. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, saya mau kasih tahu, orang yang beribadah itu selalu ada kekuatan baru. Tatkala kasihnya sudah mulai menipis, ada kekuatan baru. Tatkala pengampunannya sudah mulai habis, ada kekuatan baru. Tatkala sukacitanya sudah mulai pudar, ada kekuatan baru. Kalau kita ibadah kepada Tuhan dengan hati, kalau kita ibadah Tuhan dengan seluruh hidup kita, ada kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Ya, ibadah dimulai dari hati. Ibadah adalah sepanjang hidup kita. Ya, ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Terus lebih baik berdiri di atap pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Ini yang ketiga. Ya, saya hanya ingin ingatkan 3 hal. Yang pertama, ibadah itu dimulai dari sikap hati kita. Yang kedua, ibadah itu ditunjukkan dalam sepanjang hidup kita. Lalu yang ketiga, ibadah itu dipraktekkan dalam bentuk melayani. Perhatikan ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ada lagunya ya. Ini kita pernah menyanyikan lagu ini, terkenal. Lebih baik 1 hari, mana? Terus daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Ibadah itu diwujudkan dalam bentuk melayani.
Walaupun hanya di pelataran. Ya, cuma di pelataran. Tapi dia bangga melayani. Saya harap di antara kita tidak ada yang diskriminasi. Pelayanan yang baik adalah di mimbar, di altar. Tidak. Semua kita bisa melayani sesuai dengan panggilan kita. Saya kenal Pak Hendri Nasrani. Dan saya bergabung dengan dia, belum pernah mendengar khotbahnya. Bapak lulusan sekolah teologi, tapi tidak pernah mendengar khotbahnya, tidak pernah mendengar lagunya, juga tidak pernah mendengar dia tampil di depan mimbar. Tapi pada satu saat dia ngomong sama saya, tempatmu ada orang bermasalah tidak? Yang hamil, gak ada suaminya, bingung melahirkan, gak ada biaya. Kenapa? Ya saya mau melayani seperti itu. Carikan biaya. Mencari orang hamil yang daripada nanti ketakutan digugurkan, bayinya akan diambil, atau kalau tidak mau diambil, biayanya akan dicukupi. Wah, ini pelayanan yang saya tidak tahu pelayanan apa. Dalam Alkitab saya tidak ngerti pelayanan apa. Tapi dia melayani Tuhan. Lalu dia ngomong lagi, tempatmu ada orang stroke kan? Kenapa? Ya, kita carikan. Tahu kan? Kita carikan kursi. Iya. Itu pelayanan. Jadi tidak harus kita melayani dalam formal di gereja. Bani Korah ada di pelataran. Hanya di pelataran. Tapi dia melayani dengan penuh kerinduan. Bahkan dia mengatakan lebih baik satu hari. Satu hari benar-benar satu hari loh. Kalau kita ibadah kan paling-paling 1 jam 2 jam. Tapi kalau hari Sabat itu benar mulai dari pagi sampai sore itu pelayanan. Tapi bukan masalah sehari, dimulai dari hati, dilanjutkan sepanjang hidup dan dipraktekkan dalam bentuk-bentuk pelayanan. Dipraktekkan dalam bentuk-bentuk pelayanan. Bapak, Mama, Saudara, apapun yang kita lakukan, bila dari hati yang mengasihi Tuhan, bila dari hidup yang menyerahkan kepada Tuhan, lakukan dengan bentuk-bentuk pelayanan yang konkret, yang dalam praktek. Saya bersyukur gereja kita ini ada satu pola, ada satu kebiasaan, di mana setiap Sabtu anak-anak, ini pola yang baik, kebiasaan yang baik. Setiap Sabtu sore anak-anak datang, lalu nyapu, ngepel, merapikan ruangan. Itu pola yang baik. Tapi saya ingin mengingatkan, lakukan itu dari hati. Lakukan itu sepanjang hidup kita. Dan lakukan itu dalam bentuk-bentuk pelayanan yang konkret. Saya ingin mengajak membaca Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus bukan minta dilayani, tetapi suka melayani. Jujur, kita lebih suka melayani atau dilayani? Ya, sejak kecil kita ini kan sudah dilatih untuk dilayani. Sejak kecil disuapin, pakaiannya disiapkan, sekolah diantar, dilayani, sehingga menjadi jemaat, menjadi orang Kristen. Mentalitasnya adalah suka dilayani. Kalau saudara ingin beribadah, mulailah dari hati, lakukan sepanjang hidup
dan coba mengubah mental suka melayani. Supaya kita berlomba-lomba melayani, bukan hanya di gereja, di tempat usaha kita, di rumah tangga kita, di komunitas kita. Tunjukkan bahwa Anda orang yang sedang beribadah. Tunjukkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah yang sedang beribadah. Akhirnya mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari mimbar ini saya ingatkan, ibadah yang sejati bukan tergantung liturgi, bukan tergantung tempat, bukan tergantung waktu, tapi ibadah yang sejati dimulai dari sikap hati kita kepada Tuhan, dilanjutkan dari perjalanan sepanjang hidup kita, dan dipraktekkan dalam bentuk-bentuk